Apakah pemerintah hadir untuk menjamin sembako murah, menjamin harga-harga bahan pokok rakyat murah? Tidak ada, kawan-kawan. Pemerintah mengganjal perut rakyat di tengah kepentingan pemilu 2024 dengan bantuan sosial. Tapi di sisi lain, rakyat banyak yang di PHK, tanahnya banyak yang digusur, banyak rakyat yang ditembak. Terus bangsa, rusak demokrasi, dorong ke sana, serang ke sini, potong bebek angsa. Kebebasan berkumpul dan hak-hak dasar mendapatkan pendidikan agar rakyat cerdas, bukan dibodohi melalui influencer, melalui televisi. Hak dasar rakyat adalah penghidupan yang layak melalui pekerjaan. Hak dasar rakyat adalah makan minum, bukan dari bansos bulanan, apalagi di masa pemilu, tapi melalui harga beras dan harga bahan pokok lain yang terjangkau harganya, kawan-kawan. Tapi apakah hari ini pemerintah ponakannya Ketua Mahkamah Konstitusinya yang hari ini telah mengelanggengkan salah satu paslon, contoh, apakah itu bukan praktek korupsi dan nepotisme? Ketika ada yang hari ini nganggur, apakah cukup dengan bansos hanya di masa pemilu? Bansos berasal dari uang rakyat, bukan untuk mengganjal perut. Mas, tadi informasinya PMI ini demo melakukan jalan kaki dari HI sampai sini, Mas, ya? Iya, kita long march tadi turun di Imam Bonjol, kita muterin bundaran HI sebanyak 3 kali, sempat berhenti juga di bundaran HI lalu melanjutkan sampai Patung Kuda ini. Kenapa kita melakukan itu? Kita ingin di publik itu terbangun kesadaran bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, dan masyarakat harus terbuka itu. Karena memang proses-proses demokrasi kan berlangsung di balik kekuasaan ya, dan memang sangat sulit terlihat bagi masyarakat umum. Tapi kemarin sudah dijelaskan secara detail, salah satunya di film Dirty Vote itu, bagaimana skema penistaan, pelecehan terhadap demokrasi oleh Jokowi sedang sedemikian rupa, mulai dari menghalangi Mahkamah Konstitusi, membuat skemanya, lalu menggunakan kepala-kepala daerah untuk terlibat dalam kampanye, lalu juga menggunakan bantuan sosial sebagai sarana kampanye yang disebut juga dengan politik gentong babi, dengan yang itu tidak mencerdaskan masyarakat kita. Kemudian tadi kan sempat 3 kali memutari HI, mungkin bisa maksud dari 3 kali itu apa, Mas? Oh enggak sih, kebetulan aja tadi 3 kali karena kita mengambil momen bahwa masyarakat harus melihat ini secara utuh. Jadi tidak, kalau di Patung Kuda saja kan ini tidak dilihat masyarakat. Gitu. Kita ingin membangun partisipasi politik dan kepada publik bahwa besok tanggal 14 menjadi penting untuk melihat paslon-paslon tertentu bagaimana proses demokrasi berjalan, apakah sudah menjunjung tinggi keadilan, lalu juga martabatan politik atau tidak. Tapi kalau ada paslon tertentu yang melakukan penyalahgunaan tersebut dan dibantu juga oleh presiden, nah itu sebuah kemunduran demokrasi. Kemudian pada hari ini masa tampak membawa bendera kuning juga. Mungkin bisa diartikan maksudnya, karena maksud sehari-hari itu adalah ketika rombongan membawa jenazah untuk pemakaman atau ada kematian di situ. Ya, itu adalah tagar Yellow Flag Demokrasi atau bendera kuning demokrasi yang menandakan bahwa Jokowi telah membunuh demokrasi, mematikan demokrasi, dan sedang mematikan demokrasi dan akan mematikan demokrasi. Kalau teman-teman aktivis mahasiswa dan seluruh masyarakat tidak mengambil peran untuk terus kritis dan mengkritisi hal-hal tersebut, sangat mungkin ke depannya di bawah kepemimpinan yang baru pun akan melanjutkan praktek-praktek pelanggaran tersebut, karena Mas Jokowi dan pembantunya menyepelekan hak-hak demokrasi, melakukan banyak pelanggaran karena merasa punya super power, merasa bisa mengkondisikan banyak sekali instansi negara melalui perangkat-perangkat negaranya. Itu yang dikhawatirkan kita.